Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Nasruddin SHMH selaku dosen mata kuliah pengantar sosiologi dan kepada teman-teman kelas B yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkat dan rahmatnya. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pada hari ini saya Resnawati Fauzia selaku moderator yang akan memandu kegiatan presentasi kelompok 5. Topik akan kita bicarakan hari ini mengenai lembaga kemasyarakatan. Sebelum diskusi dimulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5 yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, marilah kita baca basmalah bersama-sama agar kegiatan presentasi kali ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mari kita masuk ke pembahasan pertama mengenai definisi lembaga kemasyarakatan serta proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan yang akan disampaikan oleh Saudari Kintan Ayuninda. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya, dan izinkan saya untuk mulai pemaparan materi mengenai definisi lembaga kemasyarakatan. Lembaga-lembaga pada mulanya terbentuk dari suatu kebiasaan yang dilakukan terus-menerus sampai menjadi adat istiadat, kemudian berkembang menjadi tata kelakuan. Lembaga kemasyarakatan menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 adalah lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat. Menurut penjelasan pasal 10 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 bahwa yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan adalah rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain. Rahyuni Rauf dan Yusri Munaf dalam bukunya mengemukakan bahwa yang menjadi tujuan dari pembentukan lembaga kemasyarakatan ialah agar terpelihara dan terlestarikannya nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat berlandaskan kekeluargaan dan kegotong royongan. Kedua nilai tersebut adalah sendi pokok yang mana berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat rakyat Indonesia. Pendapat para tokoh mengenai definisi lembaga sosial. Yang pertama, menurut Kontiara Ningrat, peranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas sosial untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, menurut Leopold von Weiss dan Becker, lembaga sosial adalah jaringan proses hubungan antar manusia dan antar kelompok yang berfungsi memelihara hubungan itu beserta pola-polanya yang sesuai dengan minat kepentingan individu dan kelompoknya. Yang ketiga, menurut Robert McIver dan C.H. Page, lembaga sosial adalah prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat. Dan yang terakhir, menurut Sujono Sukanto, peranata sosial adalah himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat yang menjadi tata kelakuan. Dan yang selanjutnya, proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, norma-norma masyarakat. Pada mulanya, norma-norma terbentuk secara tidak sengaja. Agar hubungan antar individu di masyarakat terjalin sebagaimana yang diharapkan, maka norma tersebut dibuat secara sengaja atau sadar. Norma yang ada memiliki kekuatan mengikat yang berbeda-beda, mulai dari yang lemah hingga norma yang kuat. Daya ikatnya sampai masyarakat tidak ada yang berani melanggar. Semua dasar norma itu sama, yaitu memberikan pedoman bagi seseorang untuk bertingkah laku dalam masyarakat. Secara sosiologis ada 4 kekuatan mengikat norma, yaitu yang pertama, cara. Lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubungi. Contohnya perbedaan cara minum yang mengeluarkan bunyi. Ada beberapa orang yang merasa tersinggung dan mencela cara tersebut. Dan yang kedua, kebiasaan. Mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara. Kebiasaan yang diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut. Misalnya menghormati orang yang lebih tua. Dan yang ketiga, tata kelakuan mencerminkan sifat-sifat yang hidup dalam kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Tata kelakuan sangat penting karena alasan-alasan berikut. Tata kelakuan memberikan batas-batas pada perilaku individu. Tata kelakuan mengidentifikasi individu dengan kelompoknya. Dan tata kelakuan menjaga solidaritas antar anggota masyarakat.
Dan yang terakhir, adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal serta kekuatan integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Ada sanksi penderitaan bila dilanggar. Misalnya di daerah Lampung, bila terjadi perceraian antara suami istri, maka akan tercemar namanya, keluarga, dan bahkan seluruh sukunya. Untuk menghilangkan kecemaran tersebut, diperlukan upacara adat khusus untuk memakan biaya yang tidak sedikit. Terima kasih kepada Saudari Kintan Ayuninda yang telah memaparkan materinya dengan cukup baik. Kemudian materi lanjutan dari proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan yang akan disampaikan oleh Saudara Faid Fauzan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sini saya akan menjelaskan mengenai pelembagaan. Erat hubungannya dengan lembaga sosial, yaitu proses pelembagaan atau institutionalization, oleh karena pada hakikat suatu lembaga sosial mencakup himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada kebutuhan pokok manusia. Proses pelembagaan yaitu suatu proses yang dilewati oleh suatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan, dalam arti bahwa norma kemasyarakatan itu dikenal, diakui, dihargai, dan kemudian ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Proses pelembagaan sebenarnya tidak berhenti demikian saja, tetapi dapat berlangsung lebih jauh lagi hingga suatu norma kemasyarakatan tidak hanya menjadi institutionalized dalam masyarakat, tetapi menjadi internalized. Maksudnya adalah suatu taraf perkembangan di mana pada anggota masyarakat dengan sendirinya ingin berperilaku sejalan dengan perilaku yang memang sebenarnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, norma-norma tadi telah mendarah daging, atau bisa disebut dengan internalized. Selanjutnya ada sistem pengendalian sosial atau social control. Dalam bahasa sehari-hari, sistem pengendalian sosial atau social control sering diartikan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, khususnya pemerintahan beserta aparaturnya. Akan tetapi, arti pengendalian sosial lebih luas daripada itu. Pengendalian sosial sebenarnya sudah ada semenjak awal kehidupan manusia. Sejak lahir sampai mati, manusia dikenakan pengendalian sosial tertentu, yang kadang-kadang tidak disadarinya. Pengendalian sosial dapat diartikan sebagai suatu proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Pengendalian sosial dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya. Misalnya, seorang bayi yang baru dilahirkan, ia akan melakukan kontak langsung dengan ibunya dan keluarga secara langsung. Dapat dilakukan oleh individu terhadap suatu kelompok. Contohnya, seorang pembina pramuka yang memberikan bimbingan materi kepada beberapa anggota regu pramuka. Seterusnya, oleh kelompok manusia terhadap kelompok lain, seperti sekelompok mahasiswa yang sedang berdiskusi atau bertukar pikiran dengan kelompok belajar lainnya, atau pengendalian sosial oleh suatu kelompok terhadap individu. Sebagai contoh, sekelompok siswa sedang mempresentasikan tugas kepada gurunya. Dengan demikian, pengendalian sosial terutama bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat, atau suatu sistem pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan atau kesebandingan. Ditinjau dari sifatnya, pengendalian sosial dapat bersifat preventif, represif, atau bahkan keduanya. Prevensi merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dan keadilan. Sedangkan usaha-usaha yang represif bertujuan untuk membalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Usaha-usaha preventif misalnya dijalankan melalui proses sosialisasi, pendidikan formal dan informal. Sementara itu, represif berwujud penjatuhan sanksi terhadap para warga masyarakat yang melanggar atau menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku. Perwujudan pengendalian sosial berupa pemindaian, kompensasi, terapi, ataupun konsiliasi. Contoh tindakan preventif di masyarakat antara lain, memberikan imunisasi terhadap bayi, anak bayi serta ibu hamil untuk mencegah terjadinya anomali penyakit berbahaya, memberikan penyuluhan tentang bahaya rokok guna mencegah masyarakat terjangkit bahaya kesehatan akibat rokok, mengadakan serta memberikan penyuluhan nafza untuk menginformasikan dan mencegah penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Sementara contoh tindakan represif di masyarakat baik dengan cara persuasif ataupun koersif diantaranya. Yang pertama ada himbauan sadar kebersihan dari pemerintah kepada masyarakat melalui media televisi, sosial media ataupun spanduk agar masyarakat sadar menjaga serta peduli kebersihan lingkungan. Polisi memberikan surat tilang bagi pengendara yang melanggar aturan rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga, Badan Narkotika Nasional atau BNN memberikan pendampingan kepada anggota masyarakat yang positif menggunakan narkoba. Sekian yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Faid yang telah memaparkan materinya. Kini kita memasuki materi ciri umum dan tipe lembaga kemasyarakatan yang akan disampaikan oleh Saudara Ihsan Catur. Kepadanya saya persilahkan.
Ya, terima kasih kepada moderator yang udah memberi kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi. Jadi, saya bakal ngejelasin materi mengenai ciri-ciri dan tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, ciri-ciri lembaga kemasyarakatan itu yang pertama, suatu lembaga kemasyarakatan merupakan suatu organisasi, pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan hasil. Yang kedua, lembaga kemasyarakatan itu merupakan suatu tingkat kekekalan tertentu yang mempunyai ciri dari semua lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga, lembaga kemasyarakatan itu punya satu atau beberapa tujuan tertentu. Selanjutnya yang keempat, lembaga kemasyarakatan itu mempunyai alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga masyarakatnya itu. Nah, kayak bangunan, peralatan, mesin, dan yang lain. Yang kelima, lembaga masyarakat juga mempunyai ciri khas yaitu lambang-lambang. Yang keenam, lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis maupun tidak tertulis yang merumuskan tujuan atau tata tertib. Selanjutnya, tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Dari sudut perkembangannya, dibedakan menjadi creative institution dan enacted institution. Creative institution disebut sebagai lembaga primer yaitu lembaga yang tak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Yang selanjutnya dari sudut sistem nilai yang diterima masyarakat dibagi menjadi basic institution dan subsidiary institution. Nah, basic institution itu merupakan lembaga kemasyarakatan yang memelihara tata tertib, sedangkan subsidiary institution itu lembaga masyarakat yang kayak kurang penting gitu. Yang ketiga, dari sudut penerimaan masyarakat dibagi menjadi social sanction institution dan unsanctioned institution. Social sanction institution merupakan lembaga yang diterima masyarakat, sedangkan unsanctioned institution adalah lembaga yang ditolak masyarakat. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Ihsan atas pemaparan materinya. Pemateri selanjutnya ada Fadil Musyafa yang akan menjelaskan mengenai peranan serta manfaat lembaga kemasyarakatan. Kepadanya saya persilahkan. Oke, di sini jadi saya akan menjelaskan peranan lembaga sosial. Jadi lembaga sosial merupakan entitas yang selalu ada dan dianggap penting keberadaannya di dalam masyarakat. Bahwa lembaga sosial memiliki beberapa peranan, diantaranya menjaga, mempertahankan nilai sosial, juga melengkapi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya lembaga sosial diharapkan mampu mempertahankan perwujudan kompleksitas norma, kebiasaan, maupun nilai yang dianggap penting. Mampu menjadi alat, serta wadah memperjuangkan kepentingan tertentu dalam masyarakat. Sebagaimana lembaga sosial merupakan manifestasi dari tata kelakuan masyarakat yang terinstitusionalisasi dalam mencapai tujuan atau kepentingan tertentu. Oleh karena itu, lembaga sosial tidak bersifat statis. Perlu diketahui, lembaga sosial dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan masyarakat yang modern. Dengan terbentuknya proses habitualisasi atau pembiasaan dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, lembaga sosial sangat terkait dengan sistem solidaritas yang menjadi penentu ikatan-ikatan sosial dalam masyarakat. Pada hakikatnya, lembaga sosial merupakan cara yang dapat mengatur bagaimana individu atau kelompok dalam bertindak maupun bersikap, sehingga bersifat mengikat, diharapkan tidak untuk dilakukan tindakan menyimpang yang dapat mengganggu keamanan dan kestabilan masyarakat. Seseorang akan dianggap menyimpang apabila melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma, adat, istiadat, dan peraturan yang secara hukum. Maka peran lembaga sosial pun penting agar dapat membina, mengendalikan, dan mencegah adanya penyimpangan sosial yang dilakukan oleh individu dalam kehidupan bernegara atau bermasyarakat, serta menurunnya moralitas mereka. Selanjutnya, peran lembaga sosial di sini adalah sebagai pedoman bertingkah laku, bersikap, menjaga keutuhan masyarakat, dan juga sebagai social control, sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya. Lembaga sosial di sini ikut serta dalam menentukan norma dan perilaku masyarakat atau seluruh anggota dari lembaga sosial tersebut. Dengan ini, peran lembaga sosial inilah yang sangat dibutuhkan untuk membina dan menangani individu yang sekarang sudah mengalami penurunan signifikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya fakta penyimpangan dan dari perilaku warga negara akibat degradasi moral, bahwa lembaga sosial memberikan arahan kepada setiap anggotanya bagaimana seharusnya berbuat sehingga tidak menimbulkan penyimpangan yang dapat meresahkan masyarakat. Adapun lembaga sosial dapat memberikan sebuah pedoman untuk mengadakan pengendalian sosial dan kontrol sosial kepada masyarakat. Artinya, lembaga sosial sebagai sistem pengawasan masyarakat dalam memberikan pengarahan untuk pengendalian sosial terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok manusia, baik lahir maupun batin, maka kehadiran lembaga sosial mutlak diperlukan, terutama dalam rangka mengendalikan dan mengatur aktivitas-aktivitas baik individu maupun kolektif dalam kemasyarakatan. Tanpa adanya lembaga sosial, maka manusia tidak dapat menentukan arahnya sendiri, karena tidak ada batas wilayah norma yang mengikatnya. Sehingga dengan adanya lembaga sosial, manusia dapat menentukan teratur, tertib, dan tidak dapat berbuat semaunya sendiri karena ada norma yang mengikatnya. Lalu selanjutnya manfaat lembaga sosial. Di sini tertulis sebagaimana lembaga sosial merupakan suatu sistem norma tentang aktivitas masyarakat yang bersifat terarah dalam rangka melangsungkan kehidupan kemasyarakatan dalam memenuhi segala kebutuhan pokok manusia. Adapun tujuan lembaga sosial yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia atau melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Lembaga sosial memiliki beberapa manfaat yang sangat strategis, yaitu memberikan suatu arahan, pedoman pada warga masyarakat untuk menyelaraskan diri dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dalam mencapai kebutuhan pokoknya, sebagai stabilisator dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai fungsi kontrol atau social control terhadap aktivitas-aktivitas kemasyarakatan, sarana yang efektif untuk menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan, dan sebagai dinamisator dalam mengembangkan kehidupan secara normal. Selanjutnya, lembaga sosial dapat memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat dalam bersikap atau bertingkah laku saat menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan, menjaga kebutuhan masyarakat yang bersangkutan, serta memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengarahkan sistem pengendalian sosial atau social control, yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Oleh karena itu, manfaat lembaga sosial berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, maka dinamika lembaga sosial ditentukan oleh proses dan perubahan yang terjadi. Mengutip dari Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia bahwa lembaga sosial di masyarakat memiliki manfaat bagi masyarakat dalam rangka mencakup kebutuhan pokok yang didasar tiap-tiap anggota masyarakat, menghimpun dan mempersatukan anggota-anggotanya agar tercipta interogasi dalam masyarakat, menjaga terciptanya keteraturan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, menjadi pedoman individu dalam bersikap serta memberikan batas-batas dalam bertingkah laku agar individu tidak menyimpang, menjaga integrasi dan ikatan sosial antar anggota masyarakat sebagai alat maupun sarana pengendalian sosial dalam masyarakat, serta sebagai alat pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Berbagai lembaga sosial di masyarakat maupun manfaat tersendiri yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih kepada Saudara Fadil atas pemaparan materinya. Agar menambah pemahaman materi kita mengenai lembaga kemasyarakatan ini, akan disampaikan contoh-contoh lembaga kemasyarakatan serta ayat Al-Quran mengenai sosial dan berbuat baik yang akan disampaikan oleh Saudari Fitri. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memperkenankan saya untuk menjelaskan materi mengenai contoh lembaga sosial. Sebagaimana yang telah kita ketahui, ada beberapa bentuk lembaga sosial dasar yang penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, lembaga keluarga. Keluarga adalah unit sosial terkecil di masyarakat terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Peran keluarga adalah membina dan membimbing anggota keluarga untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan budaya dimanapun ia berada. Menciptakan kehidupan masyarakat yang tenang, aman, dan tentram. Dalam keluarga diatur hubungan antara anggota keluarga sehingga tiap anggota keluarga mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Sebagai contoh, ayah berperan sebagai keluarga dan bertanggung jawab memberi nafkah terhadap keluarganya, sedangkan ibu berperan sebagai pengatur, pengurus, dan pendidik bagi anak-anaknya. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Lembaga pendidikan pun mengenalkan kehidupan bermasyarakat lebih luas kepada anak. Diketahui ada beberapa contoh lembaga pendidikan seperti formal, informal, dan non-formal. Pendidikan formal mulai dari TK hingga perguruan tinggi, kemudian pendidikan non-formal seperti kursus, dan terakhir pendidikan informal yang menyangkut pendidikan dalam keluarga. Lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Pada dasarnya, agama adalah aktivitas manusia untuk berhubungan dengan Tuhan. Agama adalah lembaga atau institusi penting yang mengatur kehidupan rohani manusia. Agama sangat penting untuk menyeimbangkan kehidupan manusia antara dunia dan di akhirat, sehingga menjadi pelopor penciptanya ketertiban sosial di masyarakat. Pendidikan agama menuntun individu berperilaku terhadap sesama manusia, makhluk hidup lain, dan alam sekitar. Contoh dari lembaga ini adalah MUI, KWI, Waluba, PGI, dan lainnya.
Yang keempat, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lembaga ekonomi lahir sebagai usaha manusia menyesuaikan diri dengan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup terkait peraturan bidang ekonomi untuk mencapai kehidupan sejahtera. Tujuan lembaga ekonomi untuk mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Adapun contoh lembaga ini seperti Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perikanan, dan sebagainya. Yang kelima, lembaga politik. Lembaga politik adalah lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapainya keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Lembaga politik lahir dari serangkaian nilai dan norma yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan kekuasaan, khususnya kekuasaan pada tingkat negara. Contoh dari lembaga ini di Indonesia seperti DPR, MPR, DPRD, Mahkamah Agung, dan sebagainya. Yang keenam, lembaga hukum. Lembaga hukum merupakan lembaga yang mengatur tentang tata tertib hidup bermasyarakat dan memberikan bantuan dalam bidang hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena tidak semua anggota masyarakat mengerti tentang hukum dan ketika berhubungan dengan hukum lalu mengalami kesulitan, maka lembaga hukum yang ada siap untuk membantu. Lembaga ini berfungsi dan berkewajiban untuk memastikan bahwa masyarakat bisa hidup dengan aman, nyaman, dan terhindar dari bahaya yang mengancam jiwa, raga, dan kepemilikan. Contoh dari lembaga ini seperti polisi, Mahkamah Agung, dan sebagainya. 7. Lembaga kebudayaan. Lembaga kebudayaan ialah lembaga sosial yang berperan untuk menjaga dan mengembangkan kebudayaan, seni, lingkungan, dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat yang merupakan hasil dari cipta, karya, karsa masyarakat itu sendiri. Lembaga ini bertujuan untuk mengembangkan seni budaya, pengetahuan, pendidikan, dan hal-hal yang menyertainya di kepentingan negara maupun masyarakat. Misalnya, Lembaga Seniman Budaya Muslim Indonesia, Lembaga Peduli Seni Batubara, Lembaga Kebudayaan Betawi, Festival Seni Budaya Anak Indonesia, Yayasan Lembaga Budaya Nasional, dan sebagainya. Yang kedelapan, lembaga kesehatan. Terakhir, lembaga kesehatan. Lembaga kesehatan berorientasi pada pelayanan kesehatan dan memiliki tujuan untuk menjadikan seluruh masyarakat sehat secara mental maupun fisik. Ada beberapa lembaga kesehatan yang ada di Indonesia seperti puskesmas, klinik, rumah sakit. Sehingga itulah beberapa hal mengenai lembaga sosial dan contoh lembaga sosial sudah diatur sedemikian rupa untuk kepentingan masyarakat. Tujuannya pun untuk menciptakan keteraturan hidup antara masyarakat. Dalam Al-Quran dijelaskan mengenai sosial dan berbuat baik. Salah satunya Quran surat Al-Luqman ayat 18-19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusha'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang berarti, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Selanjutnya Quran surat Luqman ayat 19 yang berarti, dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148 yang berarti, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terima kasih kepada Saudari Fitri Andini yang telah memaparkan materinya sekaligus menutup pembahasan materi hari ini. Dari pemaparan materi yang telah disampaikan tadi dapat saya tarik kesimpulan bahwa 1. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan perantara pemerintah lurah atau desa dalam memberdayakan masyarakat. 2. Berdasarkan proses terbentuknya bisa melalui norma-norma masyarakat, pelembagaan, serta sistem pengendalian sosial. Yang ketiga, dari sifatnya, pengendalian sosial ini dapat bersifat preventif, represif, atau bahkan keduanya. 4. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan dapat dilihat dari berbagai sudut, misalnya sudut perkembangannya, sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, penerimaan masyarakat, serta penyebaran dan fungsinya. Yang kelima, peranan lembaga sosial diantaranya menjaga, mempertahankan nilai-nilai sosial, dan juga melengkapi kebutuhan masyarakat. 4. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan dapat dilihat dari berbagai sudut, misalnya dari sudut perkembangannya, sistem nilai yang diterima masyarakat, penerimaan masyarakat, serta peranan dan fungsinya. Yang kelima,
Peranan lembaga sosial diantaranya untuk menjaga, mempertahankan nilai sosial, dan juga melengkapi kebutuhan masyarakat. Yang keenam, lembaga sosial memiliki beberapa manfaat, yaitu memberikan suatu arahan atau pedoman kepada warga masyarakat untuk dapat menyelaraskan diri dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Sebagai fungsi kontrol atau social control terhadap aktivitas-aktivitas kemasyarakatan, serta yang terakhir sebagai sarana yang efektif untuk menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan. Yang ketujuh, contoh lembaga kemasyarakatan misalnya lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga agama, politik, hukum, sosial, hingga lembaga kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mewakili seluruh rekan kelompok 5 mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.